Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, ya, bertemu lagi dengan Pak Kandimin. Kita akan bersama-sama belajar IPA. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah kita mengikuti penilaian tengah semester Gasal. Kita akan menginjak KD yang baru, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, ya. Belum pelajaran kita mulai, ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat semua, ya? Saya kan semuanya sehat dan semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi harapan tetap semangat, ya, untuk mengikuti pelajaran untuk sesi ini. Anaknya semuanya, ya, untuk pembelajaran kali ini, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran, maka anak-anak kan diharapkan yang pertama dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Yang kedua, ya, mengikuti pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiga, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan yang keempat, yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan. Anak-anak semuanya, ya, untuk teman ini selanjutnya akan kita mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, ya, bagi menjadi 4. Yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga adalah perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang keempat adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Anak-anak sekalian, ya, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dan perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Nah, untuk tumbuhan Angiospermae itu apa toh? Teman-teman sudah tahu atau belum? Ya, jadi tumbuhan yang termasuk Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Artinya apa? Tumbuhan ini mempunyai biji yang tertutup oleh daging buah. Nah, contohnya misalnya pada tumbuhan mangga, lalu ada tumbuhan jambu, nah, ada tumbuhan apel. Nah, itu kan semuanya kan biji-bijinya tertutup oleh buah dan yang lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah tumbuhan Gymnospermae, yaitu balikannya, yaitu tumbuhan yang biji terbuka. Artinya apa? Gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh daging buah. Contohnya yaitu tumbuhan melinju. Nah, pada tumbuhan melinju itu kan tidak ada dagingnya. Jadi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini yaitu untuk yang nomor 1 dan 2 dulu, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dan perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Selanjutnya mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Yang kedua yaitu secara generatif. Ya. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Ya. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Di kedua cara ini, ya, nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae baik secara vegetatif maupun secara generatif.
Untuk lebih jelasnya ya, kalian supaya tahu apa perbedaan dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif ini. Nah, jadi untuk membedakan itu secara umum ada 4 hal. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif itu disebut dengan perkembangbiakan seksual atau kawin. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif disebut perkembangbiakan aseksual atau tak kawin. Yang kedua, pada perkembangbiakan generatif ya, karena kawin atau seksual maka terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu biasa disebut dengan fertilisasi. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif tidak terjadi fertilisasi, tidak ada pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang ketiga, perkembangbiakan generatif karena ada sel kelamin jantan dan betina maka melibatkan 2 induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan 1 induk saja. Dan yang terakhir, pada perkembangbiakan generatif itu menghasilkan keturunan yang sifatnya itu tidak selalu sama dengan sifat induknya karena merupakan perpaduan antara dari yang jantan dan betina. Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif akan menghasilkan keturunan yang sama persis atau identik dengan sifat dari induknya. Adalah perbedaan dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Jadi sekarang kalian sudah tahu, paham, jadi akan dapat membedakan mana yang termasuk perkembangbiakan generatif dan mana yang termasuk perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya akan kita bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif. Jadi di atas sudah Bapak jelaskan bahwa perkembangbiakan vegetatif ada 2, yaitu yang alami dan buatan. Yang untuk ini yang kita bahas mengenai yang vegetatif alami ya, secara alam itu ada beberapa macam. Nah ini, jadi ada 6 macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan dengan rizoma. Rizoma ini biasanya pada tanaman-tanaman rimpang ya. Jadi seperti jahe, kunyit, temulawak, itu adalah dengan rizoma. Yang kedua adalah dengan stolon atau gerage. Nah ini dapat kamu jumpai pada tanaman arbai, ya. Kemudian pada stroberi, itu termasuk perkembangbiakan dengan stolon atau gerage. Yang ketiga adalah dengan umbi lapis. Lapis adalah pada tanaman bawang merah, ya, itu termasuk umbi lapis. Di situ ada berlapis-lapis ya. Kemudian yang keempat adalah umbi batang. Batang yaitu contohnya di ini adalah kentang. Jadi untuk menanam maka dengan tunas-tunas yang berada pada batangnya itu. Kemudian yang kelima adalah perkembangbiakan dengan tunas. Dengan tunas ini dapat kalian jumpai, misalnya contohnya pada pohon pisang, pada bambu. Nah, ini termasuk dengan tunas. Dan yang keenam adalah dengan tunas adventif. Nah, tunas adventif contohnya pada bunga cocor bebek. Nah, itu kan di pinggir-pinggir dari daunnya muncul tunas-tunas baru dan akan menjadi individu baru. Adalah jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif secara alami, yang termasuk secara alami. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif yang secara buatan. Secara umum ya, jadi kalau buatan tentu saja dibuat oleh manusia. Ya, dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Yang pertama yaitu adalah dengan stek. Stek pada tanaman ubi kayu atau singkong, ya, kita cukup memotong pohonnya dan ditancapkan, akan tumbuh individu baru. Nah, ini adalah dengan stek. Yang kedua adalah dengan cara merunduk. Ya, merunduk ini adalah kita dengan membenamkan sebagian dari dahan atau ranting, sehingga pada tanaman yang tertanam itu
akan muncul akar, sehingga kalau sudah muncul akar maka dahan atau ranting itu bisa dipotong dan menjadi individu yang baru. Dan yang ketiga adalah dengan cara cangkok. Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan cara mencangkok ini, yaitu dengan mengelepas kulit ya sampai bagian kambiumnya ya. Jadi setelah kering nanti dibungkus ya, diberi tanah dan dibungkus dengan plastik ya, tentu saja disirami, lama-lama akan muncul akar. Setelah muncul akar maka ranting itu bisa dipotong dan bisa ditanam menjadi individu yang baru. Adalah jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif cara buatan. Yang selanjutnya ya adalah mengenai pemuliaan tanaman. Apa yang dimaksud pemuliaan tanaman ya? Manusia berusaha bagaimana caranya mendapatkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik. Nah, ini disebut pemuliaan tanaman adalah teknik atau cara untuk mendapatkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik, baik kualitas dari pohonnya ataupun dengan buahnya. Maka dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara mengenten atau menyambung. Dan yang kedua yaitu dengan okulasi atau menempel. Di keduanya ini hampir sama, tetapi kalau menyambung itu seluruh dahannya dipotong lalu disambung. Kemudian kalau okulasi atau menempel, yang ditempel hanya tunasnya saja. Jadi dari dua macam pohon ini yang masing-masing tentu mempunyai kelebihan, maka nanti akan dihasilkan kualitas yang lebih baik atau lebih bagus, baik itu dari buahnya juga pohonnya. Nah, itu ini disebut pemuliaan tanaman. Yaitu ada dua cara, yaitu mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel. Nah, kedua-duanya ini juga termasuk cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, tadi mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Dan yang selanjutnya yang kedua mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Dari perbedaan pertumbuhan vegetatif dan generatif tadi kalian sudah tahu ya, atau perkembangbiakan generatif yaitu disebut perkembangbiakan dengan seksual atau kawin. Tentu saja dari situ kita tahu ya, untuk perkembangbiakan ini akan ada peleburan atau pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian kalau pada tumbuhan di mana itu? Nah, jadi pada tumbuhan Angiospermae bunga adalah merupakan alat perkembangbiakan ya, alat perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae yaitu bunga. Ya, ini adalah bagian-bagian bunga. Kalian dapat melihat bagian-bagian utama dari bunga ini. Yang pertama adalah putik. Nah, di situ pada gambar kalian perhatikan betul ada kepala putik dan tangkai putik. Jadi putik itu adalah sebagai alat kelamin betina, ya, alat kelamin betina. Kemudian ada benang sari. Benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan. Jadi kalau ada kelamin betina, kelamin jantan tentu akan bisa berkembang biak secara generatif tentu saja. Jadi yang ketiga adalah mahkota. Mahkota itu adalah berfungsi untuk menarik serangga sehingga dapat membantu proses penyerbukan ya, atau polinasi. Nah, kemudian yang keempat, bagian dari bunga yang penting adalah kelopak. Kelopak ini akan melindungi ya bunga ya. Jadi menjaga bunga ketika bunga belum mekar atau masih kuncup ya, jadi dapat melindungi bunga itu. Dan yang kelima, bagian bunga yang penting adalah tangkai bunga. Karena dengan tangkai ini bunga akan dapat berdiri dengan tegak ya. Tidak mudah patah ya, tidak walaupun digoyang-goyang angin. Nah, jadi saya ulangi ya,
bagian-bagian utama dari bunga ada 5. Yang pertama adalah putik sebagai sel kelamin betina, kemudian benang sari ya sebagai alat kelamin jantan, kemudian mahkota punya untuk menarik serangga, kelopak ya untuk melindungi bunga ketika masih kuncup, dan tangkai bunga yang kelima adalah sebagai alat untuk menopang bunga supaya tetap berdiri tegak. Itu adalah bagian-bagian bunga ya secara umum yang sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Anak-anak sekalian ya, selanjutnya mengenai penyerbukan atau polinasi. Apa toh penyerbukan atau polinasi itu? Nah, penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, dari proses menempelnya serbuk sari ke putik ini ada beberapa macam ya. Tadi sesuai dengan asal serbuk sarinya. Jadi ada 4 macam sesuai asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah jenis penyerbukan autogami. Itu juga penyerbukan sendiri itu bila dari satu bunga yang sama. Jadi putik dan serbuk sari itu dari satu bunga. Nah, itu disebut penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua adalah geitonogami atau penyerbukan tetangga. Bila bunga itu dalam satu pohon tetapi dari bunga yang lain tetapi masuk satu pohon. Ini adalah disebut penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga adalah penyerbukan alogami atau penyerbukan silang. Bila bunga dari pohon yang lain tetapi masih satu spesies. Dan yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Itu bila serbuk sari dan putik itu berasal dari bunga yang lain, jenisnya beda. Ya, jadi bunganya lain dengan varietas atau jenis yang berbeda. Itu disebut penyerbukan bastar. Jadi ada 4 jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ya, kalau tadi berdasarkan asal serbuk sari, kemudian penyerbukan berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, maka jenis penyerbukan ada 5. Yaitu yang pertama adalah anemogami. Anemogami adalah perantaranya aja angin. Contohnya apa? Misalnya pada tanaman padi, ya, padi dan kapas itu karena kena angin maka serbuk sari akan berterbangan ya menuju putik. Ada jagung. Dan yang kedua adalah entomogami, yaitu penyerbukan yang diperantarai oleh serangga. Jadi misalnya pada bunga-bungaan itu ya, kupu-kupu itu kan sering ya hinggap dari sana satu bunga ke bunga yang lain, itu akan membantu proses penyerbukan. Kemudian yang ketiga adalah ornitogami. Nah, itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Dan yang keempat adalah chiropterogami, penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Dan yang kelima adalah antropogami, yaitu adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Kalau yang dibantu oleh manusia itu contohnya adalah tanaman vanili. Di vanili itu untuk penyerbukannya ya dibantu oleh manusia. Ya, itu adalah tadi penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang selanjutnya mengenai penyebaran biji. Jadi setelah terjadi penyerbukan maka nanti akan terjadi pembuahan, dan dari buah itu ada bijinya. Nah, untuk timbul individu baru dari biji ini maka penyebarannya bermacam-macam, disebarkan
oleh macam-macam cara. Di sini ya, antara lain dengan perantara yang pertama adalah anemokori. Nah, ini adalah perantaranya ada angin. Jadi namanya hampir sama tadi dengan penyerbuan di atas, cuma yang berbeda adalah yang belakangnya. Yang tadi adalah anemogami, belakangnya gami. Yang sekarang untuk penyebaran biji adalah kori, anemokori, nah, oleh angin. Dan yang kedua adalah hidrokori, oleh air. Nah, tadi adalah hidrogami, juga oleh air. Jadi yang lagi yang bedanya bagian belakangnya saja ya. Jadi penyerbukan dengan penyebaran biji. Yang ketiga adalah ada zookori. Sebenarnya zookori itu adalah oleh hewan. Nah, oleh hewan ini dibagi beberapa macam, ada 4 macam, yaitu entomokori yang dibantu oleh serangga, kemudian keropterokori, oleh kelelawar, kemudian yang kelima ornitokori, yaitu yang dibantu oleh burung, dan yang keenam adalah mamokori, penyebaran biji yang dibantu oleh mamalia, dan yang ketujuh adalah antropokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Jadi adalah cara-cara penyebaran biji dengan perantara yang berbeda-beda. Ini adalah untuk menyebarkan biji sehingga akan muncul individu-individu baru ya, berdasarkan sebarannya yang berbeda-beda ini. Selanjutnya akan kita bahas mengenai pembuahan atau fertilisasi. Jadi pembuahan atau fertilisasi adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada manusia, kalau pada tumbuhan juga sama saja. Bagaimana atau prosesnya, proses pembuahan atau fertilisasi? Ya, kita tahu tadi ya, pada bunga itu ada bagian kepala putih yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Kalau alat kelamin betina berarti akan menghasilkan ovum, dan kepala sari atau benang sari itu sebagai alat kelamin jantan. Sehingga kalau alat kelamin jantan maka akan menghasilkan sperma. Sehingga dari benang sari itu nanti akan terjadi pembuahan bila ya serbuk sari menempel di kepala putih. Nah, tadi nama lainnya adalah polinasi atau penyerbukan. Ya, ini bisa juga ya ini disebut pembuahan. Hingga sudah kalau terjadi pembuahan atau fertilisasi atau kepala putih sudah menempel di kepala sari atau benang sari, menempel di putih, terjadi pembuahan, maka setelah itu akan terjadi selanjutnya menjadi buah. Jadi bunga itu kuncup dan berkembang menjadi buah. Nah, di dalam buah kita tahu ya, di dalam buah itu adalah berkembang juga biji. Ya, biji ini adalah sebagai calon tumbuhan baru. Nah, biji itu adalah calon tumbuhan baru atau calon individu baru. Nah, jadi ya dari buah apa saja di dalamnya ada biji itu adalah sebagai calon individu baru. Sehingga kalau biji itu nanti berkembang akan berkecambah dan menjadi tumbuhan yang baru. Itu adalah proses fertilisasi dari pembuahan sampai individu baru. Anak-anak sekalian ya, yang tadi ya di bahasan untuk pertemuan kali ini jadi mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ya, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Saya harapkan ya dari penjelasan Bapak ini
kalian menjadi jelas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, dan nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan atau juga bisa browsing ya, atau mungkin dengan mencari di bahan-bahan ajar yang baik yang sekarang banyak tersebar di mana-mana, kalian dapat dengan mudah mencari bahan ajar itu. Maka sampai di akhir pertemuan pada kali ini seperti biasa ya, ini ada tagihan, diharapkan nanti dikerjakan dengan baik supaya dapat lebih memahamkan kalian pada pelajaran pada kali ini. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi nanti tagihannya dikerjakan pada buku tugas seperti biasanya dan dikumpulkan pada saat yang sudah ditentukan. Ya, nanti anak-anak ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya harapkan tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap kita berusaha bersama-sama untuk terus belajar dan belajar untuk mencapai cita-cita kalian yang setinggi langit. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.